warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Guru-guru kami jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla dan juga menyampaikan selawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan takrim pada guru-guru kita semua dan jamaah sekalian yang berhadir. Kembali kita lanjutkan pengajian kita dalam kajian tafsir Khazen. Kita pelajari pada surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Makna secara bebas, di dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita selaku hambanya bahwa semua kita ini hadir ke bumi ini, hadir ke dunia ini itu dalam keadaan nol uang kan hana balahi tetalu langkih napai, nol bicara, tidak bisa bicara, non harta, non pikiran, semuanya non, yang ada hanyalah fitrah, yaitu apapun termasuk nol ilmu. Maka semua kita nggak ada begitu lahir katamat bajuri ana nol ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing. Ini jangan salah dipahami. Allah mengeluarkan kita dari ibu kita karena Allah tidak melahirkan kita, dan kita bukan dilahirkan oleh Allah karena Allah lam yalid wa lam yulad. Maka Allah menyebutkan Allah mengeluarkan kita mim butuni, ya, melalui butun perut. Jadi orang awai mio dapat jehu kala ke autin ai lihat kau jehu yang butin ke mata ji perut, butunan itu perut. Jadi kita hadir ke dunia ini melalui proses reproduksi, yaitu proses madeng ibu kita masing-masing. La ta'lamuna syai'a, kondisi kita saat dilahirkan tidak mengetahui apapun. Syai'a di sini adalah dalam bentuk nakirah. Kalimatnya umum, artinya apapun tidak diketahui oleh kita di saat kita lahir. Maka nanti dijelaskan semua aspek. Kita tidak tahu apa-apa. Kita polos, ya, kita dalam keadaan suci. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah memberikan kepada kita pada saatnya itu adalah pendengaran. Wal absara, Allah memberikan kita penglihatan mata. Wal afidah, Allah memberikan kita hati. Ini adalah modal. Diawali dari kita tidak memiliki modal apapun, Allah modali, hidup modal-modal. Nyai kata hai hamba nyepat pendengaran, ini modal. Cari keuntungan melalui pendengaran. Kita manfaatkan. Ini kamu saya berikan mata, modal. Cari keuntungan melalui ini modal. Coba rasakan keagungan Allah.
berfikir tentang keagungan Allah, bukan zat Allah, ya. Jadi itu adalah modal la'allakum tashkurun. Dengan modal yang Allah berikan itu, semoga kita ini mensyukuri apa yang Allah berikan. Beginilah makna sepintas, ya, dengan bahasa yang bebas. Kita lihat tafsirnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tammal kalamu huna li'annal insana khuliqa fi awwalil fitrah. Prinsipnya, kita hadir ke dunia ini dilahirkan oleh ibu kita masing-masing ini dalam keadaan fitrah, sebagaimana dalam hadis Nabi, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua kita hadir dilahirkan dalam keadaan suci. Tidak ada kotor pada saat kita dilahirkan. Bukan hanya kotor fisik, tapi maksudnya adalah tidak ada kotor jiwa. Wa ma bada'uha khalian. Ketika kita hadir pada perjalanan 0 detik. Misalnya perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Yang katanya lahir dari detik pertama. Begitu lahir, apa yang terjadi pada diri kita semua? Khalian anil ilmi, kosong dari pengetahuan. Tidak tahu politik saat kita lahir. Makanya anak-anak tidak dilibatkan sebagai pemilih, karena dia tidak tahu, belum paham. Nah, kemudian dari ilmu, baik dari ilmu agama atau dari ilmu umum, semuanya tidak tahu apa-apa. Karena itulah anak-anak itu terserah kepada yang menggiringnya. Oh, tahu wa nu'min. Kalau kita giring kepada kebaikan, anak akan menjadi baik. Karena dia diawali oleh kekosongan ilmu. Maka disinilah menentukan pengetahuan seseorang. Dan juga menentukan akidah seseorang. Supaya si anak tidak diambil oleh pihak lain karena dia masih kosong, maka perintah Allah dalam ajaran agama kita ambil untuk kita. Artinya kita azan. Wateta azan pertama karena dia kosong, berarti yang masuk dalam jiwanya yang pertama adalah kalimah Allah itu, kalimatut thayyibah. Jadi kalau kita biarkan si anak tidak kita azan, walaupun itu sunat, aku ditarik legok. Dia akan ditarik oleh syaitan. Sehingga disinilah kadang-kadang memberi pengaruh kepada jiwa. Maka menyebutnya agak batat, garis miring batu, garis miring tungang. Orang sering mengatakan, lagi anak gebang. Berarti awak icok legok betul lahir. Kita tidak merebutnya pada momen pertama. Maka ada istilahnya, detik pertama itu menentukan. Nah, tanya kadang-kadang kan mbak animik lahir, bab olahraga. Oh, mak tahayu main bola. Menit pertama menentukan. Buku kedih tapi. Ketahayu anaknya menit pertama diazani. Nya menentukan. Jadi kesempatan pertama kesempatan yang paling bagus. Jangan hanya kita mengenal pemilih pemula. Setelah dalam pemilu kena pemilih pemula, anak-anak umum SMA itu disebut pemilih pemula. Karena dia baru memiliki hak suara ketika usia berapa sekarang ditentukan oleh KIP. Yang ikut pemilih pemula. Ini bukan pemilih pemula, hidup pemula. Malah itu hidup pemula. Jadi jauh lebih dini dari usia dini. Usia dini pikon usia balahir ya. Usia dini itu ya anak-anak di bawah, kalau istilah kawin dini, anak-anak di bawah, kalau sekarang ada ketentuan di bawah padumian, di bawah 17 tahun itu kawin dini. Beda kawin dini dengan kawin waktu dini. Nyo kawin waktu dini boleh, wah 2 malam yang kan dini. Kapan kawin dini? Itu dini dah. Poh 2 malam kan waktu dini. Jadi waktu dini beda dengan kawin
dini. Kawin dini artinya kawin di bawah usia rata-rata, ya, sesuai dengan kedewasaan. Baik. Jadi khalian anil ilmi. Hari ini apa yang kita tahu? Apakah masalah ilmu agama, ilmu umum, ilmu politik, ilmu ekonomi, itu tidak kita tahu pada saat dilahirkan. Makanya apa yang kita pahami dan ketahui hari ini adalah usaha mengetahui. Lalu Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Jadi hanjit takun secara fitrah, ijih mangat gede. Watai lahir kon kacarong. Hana ya, kenena. Hana urung banta dengar balahir kai wisuda. Hana. Jadi sama juga. Orang yang hari ini tuli peluit dengan orang yang hari ini jadi intelektual, sama-sama waktu lahir sama, nol juga. Cuman karena dia tidak memahami ilmu, akhirnya menjadilah tuli peluit. Bahasa Aceh terjemah juga. Agak sulit. Jadi bukan salah saat dilahirkan. Dan hanjit takun. Pane naik kamu sih dari mak-mak, dari nek-nek muka bangainya hanjit ke kalimatnya. Karena tidak salah kondisi lahir. Sebab orang yang cerdas hari ini pun sama. Tidak tahu juga apa-apa. Nah, maka manusia ini ada kasbun. Kasbunnya kan kas tambah bun. Sehingga ada yang mau belau ke bun. Ke kasab. Kasbun adalah ikhtiari. Usaha yang gebuh oleh Allah bak manusia. Nyekun kasbun. Memilih. Saat maghrib, ada masjid, ada warung. Lalu kita pilih masjid. Itu kasbun namanya. Kasab. Kasbun. Artinya Allah memberikan kita pilih. Hai hambaku, saat azan maghrib, masjid dibuka. Dipanggil lagi. Warung kopi dibuka sebahagian. Sebahagian getuk. Sebab draw kerja masjid. Sebahagian hanatuk boleh lampu mentah. Tapi urung mak rokok di dalam. Penting rokok apui menjajah kan. Nah. Itu kita punya dua pilihan. Akankah aku hadir ke masjid atau aku di warung saja merokok? Yang kasab ke. Daya pilih kitanya. Oh tak pilihnya. Allah berkuasa memberikan kita kekuatan untuk jak masjid. Oh hana. Tadu hinan. Menyeduknya bahasa God. Urung duknya bahasa God. Tapi geduk pada tempat yang adijit baik geduk. Duduk pada tempat yang maunya jangan duduk. Dalam bahasa Aceh bukan disebut duduk. Tapi disebut dukha. Apa ni dukha dalam kongrek? Dukha. Yang dukha yang kan bahasa kata lu. Arti dukha adalah duduk pada saat tidak layak duduk. Yang kan pun. Waka dukha dah. Tapi menyoduk yang bagot. Tunggu-tunggu tengah ikut pengajian kan dua. Hana mungkin dia akan dukha. Salah tu. Tak dukha ya, dah dengar berat. Anjur kunya. Karena yang kan bahasa haji. Di bahasa Aceh beluk si pacuit ni. Orang yang kerja, orang lain sudah giat bekerja. Nah yang kayak tu biar kan. Anggota rayong nah yang karilah cangkul. Itanya aduh gerau tu dimambung nyan pu khun kan du pu thi dukha. Hai pu ka dukha la bi ka kai tu biar orohi. Nah itu bahasa Acehnya seperti itu. Kemudian wal ma'rifah. Saat kita dilahirkan oleh ibu kita karena kita tadi dalam keadaan suci ya. Kita tidak punya ma'rifah karena belum memahami. Belum memahami siapa kita, siapa Allah. Belum nama ma'rifah saatnya. Yang na putra fitrah. Beda fitrah memakrifah.
Artinya kita belum memahami kainat, fenomena kehadiran kita. Yang duda baru tanya tamuruna tauhid, oh yang puji tanya yang duda baru dalam proses belajar. Jadi tidak diawali sejak lahir, karena la ta'lamuna syai'a termasuk la yahtadi sabila. Kita belum tahu baik, belum tahu buruk, maka wajar anak-anak itu memegang kadang-kadang kotoran. Karena nikmat menjaga nikmat sampai imat kotoran, karena jangan hidup pula. Dan supaya dia tidak memegang yang panas, supaya dia tidak menggaruk-garuk kulitnya, maka anak yang lahir itu dipakai sarung tangan. Kenapa dipakai sarung tangan? Karena anak walaupun baru usia 1 hari, dia sudah berkuku kan, ilmu anatomi bayi itu. Kamu jadi kalau mahan digaru-garu dro itu kaluka. Mah pakai cuma luka hana hidup buaya ya min. Ya. Karena itulah anak-anak belum tahu jalan yang baik, belum tahu jalan yang buruk, belum tahu berbuat baik, juga belum tahu berbuat buruk karena dia suci, netral. Belum bisa dia mengucapkan yang baik sekalipun. Dan juga belum bisa mengucapkan yang buruk. Yang la yahtadi sabila. Sumabtada'a. Faqala ta'ala. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya kepada bayi yang baru lahir tadi, anak yang masih suci, anak yang masih steril, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan kita pendengaran, yaitu fungsi mendengar. Kan gelinyung masalah, punya gelinyung si palahikon kana gelinyung. Patai kun sam'a, kan gelinyung artinya. Sam'anya adalah mendengar, pendengaran. Alat mendengar telinga. Watai kita nyolahe alat jih kana, hai kana gelinyung malahe kan kana gelinyung aju. Kun urajeh mirah kunyung. Nah, mirah punyung artinya anumannya ikun mirah punyung. Nah, punyungnya sudah ada. Yang belum adalah hearing, pendengarannya, daya tangkapnya, daya olah pendengarannya. Karena dia masih steril, masih suci tadi, maka kita masukkan kalimah thayyibah dan sebagainya. Keranjang kosong, apa yang kita masukkan, ya masuklah. Cina kan tong bruhnya, kedua tong bruh ya halaman masjid. Tong kosong. Apa yang diisi masuk dalam tong itu. Itu netiak bro, kita mang lang tong. Netiak silap ne, kita mang si. Nampak ke letong, hai nya silap pun nak tiak kena, hanai kun. Apa yang kita masukkan tetap itu masuk dalam ruangan kosong. Mak mungkin dia cok silap tadi antong bro. Cok bro tadi gede. Baik. Yani annallaha subhanahu wa ta'ala innama a'takum hadhil hawasi. Hawas ini indera. Kita manusia dalam ilmu biologi kan ada indera. Ada 5 indera disebut panca indera. Panca itu 5. Sangsketa ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung ya, ada kulit, alat perasa, ada tangan dan sebagainya. Jadi untuk apa Allah berikan indera? Jawabnya adalah litan taqilu biha minal jahli ilal ilmi, agar kamu bisa memindahkan kebodohan kepada pengetahuan. Jadi karena watai lahir ditanya hana ilmu, dengan adanya indera kita rombak bahasa ceh pinah bangai kepada cara maka urang jak sikulanya ngekeun urang pinah bangai, urang yak beutnya urang pinah bangai, urang hangeutim jak sikula, hangeutim yak beut, hangeutim murno sama dengan pelara bangai. Jadi beda pelara bangai, manuk da pelara. Iti bangai kepu dah pelara. Dan siapapun yang tidak mau merubah pola pikirnya kepada yang lebih baik, nyan pelara bangai itu.
Kita hidup kan punya peradaban, ada zaman kita hidup. Jadi tanya terjadi perubahan, tanya nak perubahan ni, habis terjadi perubahan. Nyo tahun 2020 cara semikir pi bumu 2020 kan tayak robah agama baik salah. Cara semikir disebut dengan paradigma. Nanti dengar paradigma. Cara semikir katanya. Hanjil le cara semikir katanya tahun 2020 ke masa jamun tambah perun. Udep masa canggih. Cara semikir jamun perun. Yang berarti tanya menolak zaman. Padahal Nabi sudah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih paham dengan sistem yang kamu bangun dalam duniamu. Tiban kemajuan teknologi. Ya, seperti itu kita ikuti. Salah satu adalah siaran ini, kemajuan teknologi. Malung hamba orang tu menyak bu mengaji. Athamurat ke pagi. Kan bisa dengar melalui siaran ini, bisa nonton gratis. Nyoh nak cok peng kan? Gratis. Ya. Nyoh nonton film, cok tiket lo. Nonton bet. Hana, tapi itu tengok. Ya, berlalu begitu saja. Ini bagian daripada yaitu merubah cara berfikir. Dan karena berbedanya alat-alat yang diciptakan oleh manusia untuk kehidupan berbudaya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi nyan adalah digunakan hawas, indra, panca indra. Litan takilu agar kamu bisa memindahkan dari kebodohan, artinya tidak mengetahui apapun, ilal ilmi kepada mengetahui. Dengan ilmu, dengan menuntut, dengan proses belajar mengajar, dengan apapun yang namanya itu untuk pengembangan ilmu dan wawasan. Faja'ala lakumus sam'a, lalu Allah menjadikan pada dirimu itu pendengaran. Litastami'u bihi nususal kitab, agar kamu dengan pendengaran itu, kamu bisa menyimak nas-nas kitab. Maksudnya agar kamu bisa mendengarkan Al-Quran. Agar kamu bisa mendengarkan dan mematuhi Al-Hadis. Agar kamu bisa mendengarkan dan mematuhi apa yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama dan sebagainya. Itu dengan pendengaran. Maka fungsi pendengaran kita adalah litastami'u bihi, agar kamu bisa mendengarkan dengan pendengaran tersebut nususal kitab, nas-nas agama, terutama Al-Quran. Was-sunnata, dan juga kamu agar bisa mendengarkan hadis. Bukan hanya mendengarkan, tapi juga memahami dan sebagainya. Wahia ad-dalailu as-sam'iyatu litastadillu biha ala ma yuslihukum fi amri dinikum. Dan dengan pendengaran tersebut, itu kamu bisa memanfaatkan pendengaran untuk membawa kamu kepada maslahah-maslahah urusan agamamu. Sehingga telinga kita ini menjadi modal. Jadi yang namanya modal sama. Bila Allah sama. Si A na gelinyung, kita nyopi na gelinyung tu. Uro kiamat. Ikalan. Ya Allah. Kami kalau oleh Allah baik salah kan urang kiamat ke dia baru depu. Adik ino ke depu ti demanyo. Kalau hana jumlah. Kan hana jumlah kibar kita pegah. Maksud juga dalam saatnya. Sebab ke Allah kan hana sama kita pegah kita nyo. Nyo urang kiamat. Laba dari gelinyong kita nyo mandum jumlah oleh Allah. Nyo tidak kelegan kan berarti ino kalau tudum jumlah. Beda aja dengan quick count. Nyo kan hana ada tudum jumlah dalam dapat tengah dihitung. Amal katanya ketudum jumlah oleh Allah.
Artinya urang kiamat dumna le amal teh kagak tudum le Allah. Karena nyan yang kun real quick count. Real artinya nyata. Nah, jadi amal kita di quick count le Allah. Urangnya ona tam sedekah itu bi laju untuk na pelan-pelan. Artinya dua amal. Quick count positif, quick count negatif. Banta mu sedekah ui angka banta cuma kai tren lom yang mana-mana quick count per orang. Nah, jadi kan biasa saja ini. Nah, nyo batal subhanallah kata tu mena iklan lah. Jadi napa tahu? Kuit kon malaikat itu rumah bak tanya per orang. Nah, itu juga bagian daripada fungsi telinga ya yang membawa kamu kepada kemaslahatan ya, agamamu. Apa Haji? Saat kita tidak bisa memfungsikan 5 indera, nyampe dah gunakan sedapat mungkin. Ilung na lidah, hai lu maca Quran, kuut babah, dengar nak kuut hana, dengar. Apa orang dengar hang jarang kuut. Walaupun nak aku dengar le, orang makan, aku kuut gelinyung ku. Hana pi tak urang gusuk-gusuk gelinyung, hai bukan gusuk kuut gelinyung hana. Long kira menyontok dengar dijek baik kuut. Cuma menyontok pegah, nyan jek kuut. Sebab na tak bergerak lidah tu. Energi suara tanya keluar, wajarlah. Maka urang semubut kadang-kadang awal gupiyo pakan mana ke maaf aku dong pegah hanya nak upu yang baik ke maaf aku dengar yang baik. Jadi bertiga dengar dengan pegah. Dan kenapa kita harus kuat mendengar? 2 alat mendengar guna pegah putra kahae ka pegah ka dengar kan ka pegah babah ke habor. Alat pegah 1 mulut. Wajarlah kalau orang bicara itu cepat pegah, cepat lelah. Urang pegahnya dijanghe. Guna pegah Allah Ta'ala, alat mendengar 2. Jadi menyo 2 alat mendengar harus lebih banyak mendengar dengan menyampaikan. Maka khutbah Jumat urang pegah tidur sagala. Urang dengar rame ke guna pegah putra. Beliau urang dengar ngau urang pegah. Sebab menyau le urang pegah hana tak ho dengar. Nah, memang beliau urang pegah, beliau urang dengar ngau urang pegah. Khatib tidur. Urang dengar sekurang-kurang je buat beliau. Berarti kena pegah hai beliau dengar ngan pegah apa? Baik le tahu urang pegah hana urang dengar dan menyau le tahu urang pegah hana tak ho dengar dan juga hana tak ho dengar. Tahu dah dengar hana tak ho dengar ya. Tak dengar baktinya mana, tak dengar bakti je monde. Jadi yang kerja hanjat letak orang pegah. Itu semua beratnya si malam 2 draw. Nya dah dengar era ni. Duduk hina meja tak boleh. Hanan dah dengar. Maka malamnya dengar long, dengar pula antrian dengar. Supaya kita bisa memanfaatkan sam'ah, pendengaran yang Allah berikan. Kemudian waja'ala lakumul absar. Indra kita yang ketiga adalah penglihatan, bukan mata ya. Karena mata mandum mata ilahi mandum na mata. Nyo yang kena pegah penglihatan. Karena mata kita di saat bayi itu masih kosong, masih suci. Ya. Jadi untuk apa? Litabsiru biha. Agar kamu bisa melihat dengan mata itu ajaiba masnu'atihi. Keajaiban-keajaiban, keagungan-keagungan, kehebatan-kehebatan daripada masnu'at. Apa itu masnu'at? Apa yang Allah ciptakan. Masnu' itu adalah apa yang Allah buat untuk kita di alam ini. Menggubi gunung itu masnu'at. Artinya Allah yang memproduk, Allah yang mencipta. Laut Allah yang mencipta. Itu masnu'at semua. Jangan jauh. Kita lihat apa yang ada pada diri kita. Gelinyung tu, mada tu, jaro tu. Tidak bisa ditiru oleh orang. Bisa ditiru bentuk, tidak bisa ditiru fungsi. Oh ini urang-urang kai tiru.
Di negeri Cina itu sudah diciptakan manusia. Bahkan konon itu ada orang nggak kawin lagi dengan manusia asli. Kayak kawin dengan urang buatan. Nah samanya, sama. Kita sama, anaknya wong. Nah mek baterai. Abah baterai, hana mek le. Ipegah haba atar rekaman. Hana mungkin ipegah patung je ipegah haba. Kan memang imu kawin malah nang patung dulu. Sehingga banyak itu dalam penelitian. Kenapa sebahagian orang-orang yang abnormal secara fitrah tidak kawin lagi dengan manusia normal, tapi dia lebih kawin dengan boneka dan sebagainya. Karena produk dino sama bergerak yang diset, bicara yang diset dan sebagainya. Boh mana kai cipta sih? Sama sih. Kan sama kulit, sama warna, sama hanceh. Boh mana palsu, hamu kenceh loh di dalamnya. Hanceh. Jadi itu masnu'at, artinya ciptaan Allah. Dan salah satu keagungan Allah dari ciptaannya, Allah mampu menciptakan yang paling kecil, mampu menciptakan makhluknya yang besar-besar. Lagi dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'uda. Allah sesungguhnya tidak merasa malu menciptakan makhluknya yang kecil seumpama nyamuk ba'udah. Bak peluk bat jamun itulah ba'udah. Artinya nyamuk. Nah gambar nyamuk kan. Ini kan hanali ya. Hanali no. Ubat nyamuk yang pinah sih mah hanali. Ubat nyamuk, ubat jambu jaga jamun. Kayak bloper lah per spiral. Ubat nyamuk. Jadi dicipta oleh Allah kebijakan lah. Dan hanaji keubud Allah dengan menciptakan yang ubud. Allah tetap maha besar. Walau Allah menciptakan makhluk kecil. Allah menciptakan kuman. Kuman itu kecil. Yang menciptakan maha besar. Allah menciptakan mumut. Mumut. Naonan mumut. Mumut. Ubud tehat. Mumut. Biasanya kita mau mumut. Katik tuat dua tadua. Bukan agaknya lagi nak mumut. Yang mumut tak hanai. Hanai terpak binatang. Payah pakai alat. Mikroskop. Nah, Allah menciptakan mumut yang memang binatang itu binatang seni. Artinya binatang halus. Bahkan abstrak. Tidak terlihat mata. Yang menciptakan mumut yang sangat halus adalah Allah yang maha besar. Yang kena puruna katanya. Ai urang rayu. Baik malai puput. Barang-barang yang ubud. Barang-barang yang ubud. Baik malai puput le urang rayu. Pandai naik jom bangka rayu kan? Sisi patu peh dari ulap bak go. Kak buat patu long mana buat kerot mek long urang rayu. Padahal hanya je ubud tu. Tak buat sisi patu. Maka hadis Nabi, bagaimana Nabi itu membantu istrinya di rumah sampai dengan bersedia menambal kain yang koyak. Ija bekah, ngecop oleh Nabi. Padahal tugas cuma cop. Ya secara umum kan usaha ibu-ibu lah. Tapi Nabi membantu menjahit pakaian yang koyak. Baik. Selanjutnya, wa gharaibi makhluqatihi fatastadillu biha ala wahdaniyatihi. Dan berbagai variasi daripada makhluk. Miyaghun makhluk, miya dari segi zat. Ada zat padat, benda padat, ada zat cair, benda cair, ada gas atau sifatnya udara. Makhluk itu semua ciptaan Allah. Dilihat dari segi pembagian jenis makhluk. Kalau tadi jenis zat.
jenis, ada dua, hayawani dan nabati. Ada hewan, ada tumbuhan, ada flora dan fauna. Dan makanan kita dari dua itu, makanan kita dari flora dan fauna. Hana dari selainnya makanan danyo. Yang na warung berkisar dengan flora dan fauna. Warung sedia seafood, yang hewani, flora. Nah, warung menjual nasi pecal, nabati, nah picai, kita dapat jauh picai, tak nikmati pecal, anak ditambah lili, dapat jauh pecal, itu kita menikmati konsumsi dari nabati, disebut fauna, flora, fauna, hewan dan tumbuhan. Pajuh picainya, pajuh nabati, pajuh tumbuhan. Selain dari dua itu kan tidak ada, atau campuran. Pecel lili, ni khilawat aja, pecel lili. Tengok kun picai sungkau. Ana nak oh bahasa tengok. Tapi walaupun tanya Aceh, yang bahasa tu dah ada pakai hinanya hiruan tu. Di urang lain bahasa sedia pecel lili. Dan dah tanya orang Aceh kan kun sedia picai sungkau. Ana si urang kun. Tapakah hati ana cinta bahasa sendiri? Padahal mandum jauh bahasa. Jadi demikian. Tidak bisa lagi saya lanjutkan karena sudah waktu. Jadi demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.